Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melihat channel saya dan dapat mendengarkan tausiah dari saya yang intinya itu ialah yang bermanfaat buat kita semua, buat saya dan buat kalian. Di sini pun saya masih belajar. Saya ingin belajar bersama sedikit yang tentang saya ketahui. Salawat dan salam pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Untuk itu saya ingin bercerita tentang kematian yang saya ketahui. Kematian itu ialah suatu pertanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bahwasanya yang dari hidup dari awal dari kita lahir hingga sampai kita wafat yaitu di dalam kubur, di alam barzah. Jadi kita ini sebagai umat manusia akan mengalami mati, yaitu mati kembalinya kepada Allah. Dari Allah ciptakan kita hingga kita berakhir kepada Allah juga. Dari kita diciptakan dari tanah, dari segumpal darah hingga kita menjadi dalam tanah, menjadi tanah yang rata. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit bahwasanya kita ini tidak mengetahui halnya kapan kita mati, kapan, waktu dan di mana kita akan kembali sama Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Kita hanya mempersiapkan saja karena kita tidak tahu. Kita bisa saja matinya secara tiba-tiba, bisa secara sakit, bisa secara gimana gitu ya. Untuk itu, untuk para ahli guru yang saya cintain, jadi di sini saya ingin bercerita sedikit tentang hal kematian. Kematian itu ialah suatu mukjizat atau petanda bahwasanya kita akan kembali kepada Sang Maha Kuasa, yaitu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah pernah mengatakan, "Wahai Rasul, kapan kita mengalami mati?" Lalu Rasulullah menjawab, mati itu bisa saja kapan, bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Kita tidak mengetahui, kita hanya mempersiapkan ilmu bekal kita. Kenapa? Apa yang kita perlukan itu ialah di sana ialah cuma amal, tidak harta, kita tidak mobil kita, tidak istri kita, tidak apa. Kita hanya amal kita yang ada di dunia ini. Dari kita lahir hingga sampai kita menjenjang pada kematian. Kenapa dibilang itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semuanya di seluruh bumi ini akan berakhir. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dari awal terciptanya bumi kita ini sampai hancurnya bumi kita ini. Kita tidak bisa memprediksi kapan kita, aku mati tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, tahun sekian, atau gimana. Kita tidak bisa prediksi. Bisa saja kita detik ini, bisa saja saya ini setelah ceramah ini bisa saja mati. Bisa saja saya mati sekarang, bisa saja saya tahun ini, bisa saja bulan ini, bisa saja kita tanggal ini. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kalau Allah nyuruh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, suruh matikan si Polan, yaudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa, jangan dulu lah, aku mau tobat ini, nggak bisa.
Kenapa? Karena itu disuruhan Allah, suruh perintah sama Allah untuk kita semua. Jadi kita ini hanya saja mempersiapkan amal kita, mempersiapkan ilmu bekal kita, ilmu akhirat kita. Kita dunia boleh saja mempersiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan ujian? Nah, seperti itu. Itu ibaratnya itu sama seperti ujian juga. Cuma ujian teks. Cuman kalau misalnya nilai kita dapat 70 misalnya, apakah kita gagal? Belum tentu kita gagal. Kenapa? Bisa jadi KKM kita itu 65. Nah, masih 70 masih kiranya masih aman. Masih kuning gitulah, masih kuning, masih aman. Atau gini, bisa saja itu bisa saja itu hijau. Bisa saja yang 65 itu kuning, masih hati-hati buat kita. Jadi seperti itu. Kita bukannya sok mengetahui, bukannya kita sosok mengenal anak ini ada aja perkataan yang gini. Bukan, saya mengatakan itu hal yang sebenarnya. Kenapa? Jikapun ada ustadz menyatakan seperti itu, pasti ustadz itu berpendapat benar sekali kata anak ini, katanya. Kita tidak bisa prediksi kapan kita mati, tanggal berapa, karena Rasulullah saja tidak mengetahui kapan dia mati. Rasulullah setelah mendapatkan wahyu, setelah dicuci bersihkan diri. Cuman kalau dibilang itu bisa saja Rasulullah meninggal karena sudah tua, sebab sudah tidak layak lagi untuk berdakwah. Dan ya kita tidak bisa tidak bisa berkehendak atas Allah. Makanya kalau dibilang yang namanya mati itu ialah suatu tanda kita, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Allah bisa saja menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu. Tetapi nanti, bukan saatnya. Tapi nanti, waktu di akhir zaman nanti. Di hari kiamat nanti, hari perkumpulan, Al-Jami namanya. Jadi kita ini sebagai umat muslim hanya saja meminta doa, meminta ampun sama Allah buat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang takut sama Allah dijamin masuk surga. Itu hadis riwayat Muslim. Itu perkataan Rasulullah. Makanya itu segeralah. Ingat dulu kata Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatkah kisah ceritanya Fir'aun? Dia diapakan oleh Allah. Dia diberikan siksaan oleh Allah di dunia itu, seperti darah, seperti binatang itu ada yang namanya binatang, lalat, kata, air, segala macam lah. Tetapi dia tetap saja akhirnya dia mati juga. Karena kenapa? Karena kesombongan dia. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam membelah lautan hingga terbelahlah lautan, dan orang-orang Nabi Musa itu melewatin. Setelah itu Fir'aun gimana? Fir'aun bingung. Fir'aun baru sadar bahwasanya setelah itu akhirnya terbelahlah lautan itu. Setelah lautan itu terbelah, mereka melewatin Nabi Musa alaihissalam sampai di daratan. Lalu Fir'aun pun juga jalan ikutin menyeberangin itu. Tetapi akhirnya Allah berkehendak lain. Allah hancurkan mereka semua, Allah tenggelamkan mereka, dan akhirnya mereka sadar. Kata Fir'aun, aku tobat, tetapi Allah tidak mau memaafkannya. Kenapa? Sudah banyak Allah berikan cobaan kepada dia, tetapi dia tidak menyadarkan diri. Dia tetap saja angkuh, sombong. Jadi itu saja Fir'aun. Apalagi kita manusia. Dia pun sama, manusia biasa.
Cuma karena dia itu tidak bisa menguasai nafsu dia. Dia mengikuti nafsu dia yang tinggi, yang begitu, yang merasa dirinya hebat, melebihi dari Allah. Jadi seperti itu. Kalian lihatlah seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Hud. Gimana kisahnya? Nabi Nuh, mereka kaum kiranya lihat istrinya samakan Han, anaknya, begitu sombong. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar untuk anak-anaknya yang dan binatang-binatang lainnya. Akhirnya Allah tenggelamkan kaum yang ada, kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah ujankan mereka dengan air sampai anaknya sendiri yang seperti yang itu mendaki di gunung, tetapi anaknya itu ditenggelamkan sama Allah. Kenapa? Karena dulu semasa hidupnya dia menduakan. Di depan Nabi Nuh dia baik, dia taat sama Allah, tetapi di belakang dia menjelek-jelekan ayahnya sendiri dan menjelekkan Allah juga, sama dengan mamanya. Jadi Allah itu sayang sama orang-orang mukmin. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, kisah nabi-nabi lainnya. Kalau kita lihat, kita itu sedih. Bagaimana lihat kisah perjuangannya Rasulullah saat waktu itu di kota Taif. Beliau kakinya berdarah hingga sampai beliau tidak putus asa, sampai kakinya dilemparkan batu, dilemparkan tai, dilemparkan apapun segala macam. Tapi baginda Rasulullah SAW tetap sabar. Sabarkan aku ya Allah, sabarkan aku pada orang-orang kaum kafir, kaum Yahudi. Kenapa? Maka Allah akan melaknatkan mereka semua dan Allah akan berikan siksaan kepada mereka semua. Bayangkan, sampai nanti suatu saat Rasulullah SAW di hari kiamat, di akhir zaman, beliau berdoa dan mengangkat tangannya kepada Allah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya masukkanlah mereka ke dalam surga. Aku nggak akan mau masuk ke dalam surga kalau tidak umat-umatku duluan yang masuk. Bayangkan, begitukah perjuangan Rasulullah. Jadi gimana? Sampai pun Rasulullah itu menyayangi negara kita, negara Indonesia ini. Karena apa? Karena 99% itu mayoritasnya Islam semua. Luar biasa, Masya Allah. Saya tidak menyangka Rasulullah perjuangan seperti itu. Bukan kita aja, tetapi negara lain, orang-orang kafir, orang-orang apapun, Rasulullah pun yang ada di dalam neraka itu, yang seharusnya mereka disuruhnya Allah itu, baginda Rasulullah menyuruh Allah itu untuk masukkan mereka juga ke dalam surga, meskipun mereka tidak mengakui. Masya Allah, luar biasa. Ustadz yang mungkin yang dulu pernah berdakwah yang tidak pantas, yang nggak tahu tidak disuruh juga sama Allah. Kenapa? Kecuali hanya orang-orang yang memang hatinya keras, yaitu kecuali jin, dajjal, karena mereka lah penyebab kerusakan di muka bumi ini. Makanya itu bukan negara bukan negara mayoritas Islam aja, mayoritas non muslim pun juga. Bayangkan, begitukah kita ya kalau yang melihat channel saya ini. Mungkin kalian bayangkan aja, merenungkan hati kita, diri kita masing-masing. Bayangkan aja begitu besarnya perjuangan Rasulullah terhadap kaum-kaumnya, terhadap hamba-hambanya. Bayangkan, apakah kita tidak menyadari, apakah kita tidak renungkan pikiran sejenak.
menangislah. Menangis dan takut karena Allah, takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya saja tidak, kalau dibilang saya menangis. Kenapa dia bilang menangis? Karena saya takut Allah itu membenci saya, dan saya takut Rasulullah meninggalkan saya. Sampai pun saya memikirkan bagaimana cara merubah dunia ini, bagaimana cara menyatukan agama kita ini, agama Islam ini, bagaimana cara mengajak orang-orang kaum awam, kaum kafir, kaum Yahudi, kaum apa, Nasrani ataupun apapun, mengajak untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sungguh luar biasa. Tapi saya bingung bagaimana mereka ini, apakah mereka mau mendengarkan kata-kata saya atau tidak. Kenapa? Karena saya peduli. Saya peduli dengan apa? Meskipun saya tidak berbicara ini secara langsung di depan Anda, saya takut kalau saya berbicara di depan Anda atau depan apa, saya takut kalian tidak akan suka dengan kata-kata saya ini. Sebab kenapa? Mungkin kalian bilang, anak ini ingin menjadi terkenal, anak ini mau jadi apa, mau jadi tenar, mau jadi apa. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Tak ada yang punya subscribe pun tidak apa. Sekadar yang penting kalian mendengarkan kata-kata saya dan mencernakan kata-kata saya ini. Kata-kata saya ini itu ialah seperti kata-kata Rasulullah juga, seperti dahulu. Kalau bisa saya ingin seperti Rasulullah, tapi saya tidak mungkin. Saya hanya manusia biasa. Manusia tak luput dari dosa. Saya bukan menyombongkan diri saya tidak ingin menjadi terkenal saja. Kenapa? Saya ingin berdakwah meskipun lewat dari sosmed. Tapi saya itu ingin merubah. Saya ingin bahwasanya sebelum akhir zaman. Karena gini, karena kata Rasulullah, usia umat manusia itu kita hitungkan, kita prediksi tahun 1441 2020 dikurang 1441 sama dengan 59. Berarti kurang lebih 59 tahun lagi dunia ini berakhir. Kalau kita prediksi, karena kata Rasulullah tidak sampai 1500 Hijriah. Berarti sekitar gitulah. Sekitar 2002, salah saya. 1500 dikurang 1441 Hijriah. Hijriah. Berarti kalau dibilang tahun 2000 itu seperti itu. Kalau kita prediksi dari 2020 sampai dikurang 1500, berapa lah itu? Itu sekitar 60-an atau sekitar 58 gitulah kalau kita prediksi. Karena gimana ya, tahun lagi di bumi. Karena bumi ini gak sampai 1500. Lihat, waktu cepat berputar. Misalnya kan kita waktu itu hari Minggu, tiba-tiba sudah hari mau Minggu lagi, mau hari dari Jumat mau Minggu lagi. Karena kita tidak terasa. Kenapa? Karena kita tidak terasa waktu. Kenapa? Karena waktu cepat berlalu. Itu salah satu tanda-tanda kiamat besar. Waktu cepat berlalu. Kita pun tidak mengetahui, kita pun tidak tahu berurutan tanda-tanda kiamat besar itu. Yang kita ketahui itu ialah tahap-tahapnya. Misalnya Dajjal keluar, Isa, Dukhon, binatang melata, angin yang tiup, tenggelamnya terbitnya matahari di barat, terbitnya matahari di terbenam matahari di barat. Terus itu angin, terus itu yang api di kota Yaman, Ya'juj dan Ma'juj, Al-Mahdi. Maka kata Rasulullah pun, sebelum datangnya imam kita, yaitu imam akhir zaman, itu Al-Mahdi,
belum ada tanda-tanda kiamat yang 10 ini, belum akan bermunculan. Tapi nanti jika Imam Mahdi sudah keluar, sudah muncul, maka dan kalau dibilang tunggu raja di Arab itu bukan masalah saya mendoakan, tetapi suatu saat kata Nabi, tunggu raja terakhir di Arab Saudi sana wafat, dan akhirnya terjadinya peperangan saudara, 3 bersaudara. Pangeran-pangeran itu, setelah pangeran-pangeran itu berperang, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan karena memperebutkan istana. Tunggu mereka itu perang 3 pangeran itu, lalu akan muncullah kata Rasulullah, yaitu cucu kandungku. Itu siapa? Imam besar kita Imam Al-Mahdi, dan beliaulah yang akan mempersatukan seluruh Indonesia, seluruh dunia ini telah aman, damai. Lalu kalau dibilang keluarlah Dajjal. Ciri-ciri Imam Mahdi itu kita tidak bisa mengetahui. Cuman kalau dibilang dia ganteng, tinggi, badannya besar, tidak kepala besar, badannya kekar, badan tinggi, yang mukanya seperti Rasulullah SAW, wajahnya seperti Rasulullah, dan dia memakai kuda warna putih, dan dia mempunyai pasukan. Itu pasukan sekarang itu pasukannya pun masih ada, tapi masih sembunyi pasukannya itu. Pasukan Al-Mahdi, pasukannya berwarna hitam, dan dia memakai tutup wajah. Situlah akan bermuncullah tanda-tanda kiamat besar. Itu keluarnya Dajjal, masih Dajjal apa. Saat ini kita tidak tahu. Dajjal itu keluarnya kapan. Lalu setelah itu Dajjal akan keluar dan merusakkan bumi selama 40 hari 40 malam. Itu dunia akan gelap, akan panas ketika dia keluar. Dan di situ tanda-tandanya lain. Saya tidak prediksi berurutan itu seperti apa. Jelas saya cuma mengetahui cuma 10 hal saja. Itu aja sih pesan dari saya. Semoga, saya harap kalian yang melihat channel saya ini, kalian bisa dapat merenungkan betapa semua dunia ini akan mengalami kematian. Itu saja. Tabarakallah bil Qur'anil Karim. Wabillahi minasyaitonirrajim. Maka kita sebagai umat Islam itu harus saling berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan buat kita semua. Itu saja pesan dari saya. Semoga buat kalian yang melihat ini bisa merenungkan. Kalau kalian ingin subscribe silakan, kalau kalian ingin menyukai video saya silakan like. Tapi kalau kalian tidak suka, tidak masalah, tidak menyukai, tapi kalian pahami, saya tidak memaksa untuk mensubscribe ya. Buat kalian untuk mensubscribe, buat Ustadz, buat apa yang melihat video saya ini subscribe atau apa, tetapi ini hanya sebuah pelajaran hikmah buat kita semua, bahwasanya kita ini manusia tidak kekal abadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kekal abadi selamanya. Itu aja pesan dari saya.
Dan untuk mempersingkatkan waktu, terima kasih pada bapak-bapak, ibu, dan yang melihat, tuan-tuan guru yang melihat channel saya ini. Semoga kalian menyukainya dan kalian pun bisa membagikannya, mungkin supaya orang-orang sana itu bisa melihat, bisa mendengarkannya. Baiklah, terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.